Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan dan kita tutup untuk kitab 1 Tawarik studi kristalisasi dengan mengangkatkan 3 tema utama. Ya, kita sudah 25 kali mengangkatkan tema-tema dari kitab 1 Tawarik ini, dan tiba kita menyimpulkan ya dari 25 tema itu kita mendapatkanlah 3 tema utama dari kitab 1 Tawarik. Karena ini studi kristalisasi, artinya kristalisasi itu suatu proses menuju benda-benda kristal yang kalau diterapkan kepada literatur itu berarti suatu proses menuju mendapatkan tema-tema utama atau main point ya dalam suatu kitab. Jadi kita coba dulu jelaskan ulang ya kitab Tawarik ini, karena banyak juga orang mungkin nggak tahu Tawarik itu sebenarnya artinya apa. Saya coba lihat di kamus. Tawarik itu atau tarik ya dibilangnya itu suatu sejarah yang berurut-urutan ya. Nah, coba dulu kita lihat dulu dari mana kata Tawarik ini muncul ya. Dalam kitab Ibrani ya, Tawarik ini 1-2 Tawarik itu jadi satu kitab dia. Itu namanya dalam kitab Ibrani ini Dibere Hayamim, atau artinya the event of the days atau the events of the times. Artinya kejadian-kejadian pada hari-hari ya. Kejadian-kejadian, event itu kejadian-kejadian pada hari-hari, tapi ini berurutan ya. Dalam Septuaginta, ini terjemahan dari kitab Ibrani ya ke Perjanjian Lama, diterjemahkan ke bahasa Yunani 3 abad sebelum Kristus datang itu. Dalam bahasa Yunani ini kitab ini namanya Parallepomenon, atau hal-hal yang terabaikan, of things omitted ya. Nah, di dalam Septuaginta inilah mulai dibagi ya. Ada Parallepomenon primus, itu artinya the first book of things omitted. Ini 1 Tawarik ini yang diterjemahkan ini ya. Kemudian Jerome tahun 380 dia menerjemahkan seluruh Alkitab ya ke dalam bahasa Latin. Ya, Alkitab Yunani tentunya ya, ke dalam bahasa Latin, yang versi ini dikenal Vulgate. Vulgate itu jadi Alkitab resmi Katolik, Gereja Katolik ya. Nah, Jerome ini menyebut kitab ini namanya Chronicorum Liber, atau The Chronicles of the Whole of Sacred History. Jadi Chronicle itu sebenarnya suatu kejadian-kejadian yang terjadi secara kronologis, kejadian-kejadian yang berurutan, sejarah yang berurutan ya. Tapi di sini sejarah suci ya dibikinnya. Nah, dari sinilah Alkitab kita bahasa Indonesia dari terjemahan Latin si Jerome ini, Chronicorum Liber, itu diterjemahkan ke bahasa Inggris juga jadi Chronicle. Ke dalam bahasa Indonesia kita Tawarik ya, artinya suatu kejadian-kejadian yang terjadi berurutan tapi secara kronologis dia terjadinya. Kejadiannya ini di mana? Yaitu kejadian ketika Daud ya, itu sama ya dengan 2 Samuel sampai 2 Raja-Raja, itu sama. Sejarah juga, sejarah Israel ya. Dari zaman Daud itu sampai zaman pembuangan. Ini juga begitu, cuma sudut pandangnya saja berbeda. Kalau yang dari 2 Samuel sampai 2 Raja-Raja itu sampai pembuangan, itu mencatat sejarah Israel secara politik. Dicatatlah kerajaannya itu terpecah, yang utara
eh, 10 suku, yang selatan ini 2 suku. Dicatat kejadian-kejadian yang baik yang di sebelah utara maupun yang di sebelah selatan. Yang sebelah utara kerajaannya akhirnya dibuang ke Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Sementara yang di selatan tahun 586 sebelum Masehi. Lebih dulu yang utara ya. Tapi dalam Tawarik tidak begitu. Ini sejarah Israel dalam sisi spiritualnya. Ya, perjanjian Daud tekanannya di sini. Kalau yang di politik itu sejarahnya tekanannya perjanjian Musa. Kalau Israel melanggar perjanjian Musa akibatnya pembuangan. Di sini juga begitu, ya, perjanjian Daud dilanggar, dan itu hanya sejarah kerajaan Yehuda saja, yang selatan itu, yang 2 suku, ya. Yang di utara nggak diceritakan lagi, karena dari sudut Tawarik ini adalah sudut ibadah, katakan begitu ya, sejarah mengenai peribadahan Israel itu, yaitu terkait dengan perjanjian Daud, ya. Jadi sebabnya kalau yang di sana, kerajaan yang di utara itu, Jerobeam dengan 10 suku, mereka kan sudah langsung bikin 2 anak lembu emas itu. Yang satu ditaruh di kota Dan, yang satu ditaruh di kota Betel. Dan Jerobeam bikin ibadah yang baru, dengan hari raya baru, imam-imamnya yang baru, ya aturan mereka sendiri lah ya. Jadi udah nggak dicatat lagi itu sebagai sejarah ibadah peribadatan Israel, enggak lagi. Jadi dalam satu Tawarik ini ceritanya itu mulai dari kalau kita kita analisis lah dengan prinsip trilogi. Tawarik ini kan ada 29 pasal, satu Tawarik ya. Nah, pasal 1 sampai pasal 10 itu bicara silsilah, yaitu silsilah Yehuda yang terutama dari Adam, terus nanti itu ada Abraham, itu ada nanti Yehuda. Ya, dari Yehuda juga ada keturunan Daud, ya, karena memang ini kan fokusnya kan peribadatan Israel dalam kaitannya dengan perjanjian Daud. Jadi tentu silsilahnya juga bukan sembarang silsilah aja, ya, enggak asal disulut silsilah Israel dari Adam sampai Daud gitu, nah begitu. Disusun itu, ya, disusun sedemikian, dan tradisi Yahudi percaya ini 1-2 Tawarik ini ditulis oleh Ezra. Ya, karena ada kemiripan di situ ya. Jadi pasal 1 sampai pasal 10 itu bicara silsilah. Yang utama adalah Yehuda dan akhirnya Daud. Tapi bukan hanya silsilah, lebih jauh adalah bagaimana Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja ya. Bagaimana pilihan Tuhan lah ya. Misalnya mulai dari, kita sudah bahas, mulai dari berkat Yakub kepada Yehuda, tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripada Yehuda. Ya, dan itu benar bahwa walaupun suku Efraim sempat ya memimpin dengan Jerobeam itu dengan 10 suku, bahkan mendapat janji yang hampir sama dengan janji Daud, tapi pada akhirnya tetap kerajaan itu, kita sudah bahas Yeskiel 37, akan dipulihkan Tuhan. Israel menjadi satu nanti ya, suku Efraim dengan yang mengikutinya ada 10 itu dengan suku Yehuda akan menjadi satu dalam Yeskiel 37 itu, dan tetap Daud di situ yang menjadi raja ya. Nah, pasal 1 sampai pasal 10 itu adalah silsilah, dalam arti pilihan Tuhan kepada suku Yehuda dan secara khusus juga kepada Daud ya untuk menjadi raja. Kemudian dari pasal 11 itu sampai pasal 27 itu cerita mengenai Daud. Bagaimana Daud memimpin ya. Tapi kita tahu ya, Daud itu fungsinya bukan hanya sebagai raja, tapi dia juga sebagai nabi. Dalam Kisah para Rasul 2 ayat 29 dan 30, kita nggak usah baca ini, di situ dikatakan Daud itu seorang nabi. Kisah para Rasul 20 ayat 29 sampai 30 ya. Kemudian Daud juga iman, karena dia ketika kasus pendaftaran dan hukuman itu, Tuhan bilang kau harus membuat mesbah di tempat pengirikan ornan. Di situ Daud membeli itu semua tempat pengirikannya itu, dan Daud memberikan persembahan. Dia melakukan
fungsi sebagai imam. Dalam beberapa hal dia bahkan memberkati umat. Jadi seperti imam lah. Saul tidak begitu. Kalau Saul hanya raja aja, ya. Tapi Daud mendapat pengurapan untuk berfungsi sebagai imam. Jadi Daud itu raja, imam, juga nabi, ya. Nah, jadi yang pertama, kategori pertama itu pasal 1 sampai pasal 10 itu bicara soal pilihan Tuhan kepada Yehuda dan kepada Daud. Pasal 11 sampai pasal 27 itu bicara bagaimana Daud berfungsi sebagai raja, imam, dan nabi. Ya. Kemudian pasal 28 ini dan pasal 29 itu pesan Daud terakhir kepada Salomo. Karena dia sebenarnya dia yang ingin membangun bait suci itu. Tapi karena dia dipandang Tuhan sudah banyak mencurahkan darah, tidak bisa lagi, ya. Jadi Salomo lah yang membangun. Tapi sebenarnya Daud sudah persiapkan semua, persiapkan barang-barang dari emas, dari perak, batu-batu, kayu, semua, tukang-tukangnya, juga rombongan-rombongan dari suku Lewi, Kehat, Merari, ya, ada Gerson, itu semua diatur, penyanyinya juga, udah semuanya di ibadah itu. Bahkan rancangan daripada bait itu semuanya sudah dibikin oleh Daud. Jadi sebenarnya Salomo, coba kalau saya baca ya, 1 Tawarik 28 ayat 11. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya. Selanjutnya itu rencana ini termasuk mengenai rombongan-rombongannya, perabot-perabotnya, kandil emas, meja-meja, semuanya. Pendeknya udah Salomo udah tinggal yang ngejalanin aja lah, ya. Jadi udah arsiteknya istilahnya Daud lah itu semuanya, ya. Jadi bahkan Daud memberikan dari harta benda dia pribadi, milik raja gitu, diserahkan semuanya, ya. Benar-benar Daud ini seorang yang cinta. Makanya dibilang Daud itu seorang yang berkenan hatinya kepada Tuhan. Sekalipun dia ada kekurangan dalam hal kasus Batseba itu kan. Tapi Tuhan berkenan kepada Daud. Jadi ini kurang lebih 3 tema utama. Yang pertama itu pilihan Tuhan kepada Yehuda dan juga kepada Daud. Ya. Kedua, perjanjian Daud atau ministry Daud lah sebagai imam, raja, dan nabi. Ini tema kedua, ya. Tema ketiga ini adalah persiapan Daud atau apa yang Daud lakukan untuk pembangunan bait suci itu. 3 tema ini udah kita bahas, ya. Saya hanya sekarang mengulang lagi aja sebagai suatu kesimpulan. Jadi kalau kita ingat 1 Tawarik, apa isinya itu? Yaitu mengenai tema pertama, bagaimana Tuhan memilih Yehuda dan juga Daud. Garis keturunannya itu karena di Israel itu kan kita tahu bahwa keturunan itu penting, ya. Keturunan jasmani. Kemudian yang kedua, tema kedua, Daud melayani, dia berfungsi di zamannya itu sebagai nabi, raja, imam, ya. Kemudian yang ketiga, tema ketiga itu pesan-pesan Daud atau usaha Daud lah, persiapan yang Daud lakukan untuk pembangunan bait suci. Jadi ini 3 tema utama, ya. Dan dalam aplikasi kita juga sudah tahu ini aplikasi daripada cerita dalam perjanjian lama ini, ya. Perjanjian lama ini kan kita tahu sifat dasarnya. Pertama, dia nubuat, ya. Penggenapannya perjanjian baru. Dan perjanjian lama bersifat bayangan, ya. Wujudnya sesuai Kolose 2 ayat 17 itu adalah Kristus. Segala yang di dalam perjanjian lama itu maupun hari-hari raya, hari Sabat, sunat, semuanya itu, peristiwa-peristiwa itu juga itu hanya bayangan aja. Wujudnya adalah Kristus. Kemudian perjanjian lama juga sifatnya itu sebagai simbol atau tanda.
realitanya itulah dia Kristus juga. I am the reality. Jadi karena perjanjian lama sifatnya seperti itu, bagaimana kita menerapkan peristiwa-peristiwa sejarah Daud ini ke dalam gereja atau kehidupan kita saat ini? Ya tentunya Daud ini kan simbol daripada Yesus Kristus ya, atau ya memang Yesus juga secara jasmani kan keturunannya Daud ya. Yesus juga berfungsi sebagai raja, imam, nabi juga seperti Daud ya. Nah, cuma beda imamnya ini saya coba dulu ulangi lagi ya. Karena Daud itu kan perjanjian Daud ya, antara Yahweh dengan Daud ya, secara pribadi itu ya berjanji bahwa Yahweh akan bangun keluarga atau keturunan yang memerintah selama-lamanya, begitu itu janjinya ya. Kepada Salomo tentu yang dimaksud anakmu akan yang bangun bait suci. Tapi yang dimaksud itu keturunan Daud itu adalah Yesus, itu nanti Mesias yang akan memerintah selama-lamanya. Nah, ada sesuatu yang harus diperhatikan di sini mengenai keimaman ya. Kalau Daud itu berfungsi sebagai imam, atau dalam konteks perjanjian lama, imam itu adalah aturan Harun. Ini yang harus dipahami. Keimaman perjanjian lama itu keimamatan aturan Harun. Apa itu aturan Harun? Artinya pertama yang jelas seluruh suku Lewi yang harus melayani, yang mendekat ke bait itu udah pasti. Kalau yang bukan Lewi udah nggak bisa, yang nggak ada lagi itu. Daud menambahkan aturannya mengenai para penyanyi, atau Heman, ada Yedutun, ada Asaf ya. Tapi semuanya harus suku Lewi, udah jelas itu. Kalau itulah aturan Harun. Dalam kitab Ibrani itu dijelaskan perbedaannya aturan Harun dan Yesus yang sebagai aturan Melkisedek, yang nanti pada gilirannya tentu gereja juga menjadi imam aturannya Melkisedek ya. Nah ini kalau nggak ngerti ini ya, jadi dibawa-bawa peraturan keimamatan Harun itu, yang termasuk hukum perpuluhan lah, hukum buah sulung lah, yang semuanya padahal nggak bisa. Kita ini gereja itu imam-imam, kan surat Petrus bilang kamulah imamat yang rajani, raja-raja dan imam-imam. Tapi imam itu aturannya bukan aturan Harun. Kita nggak mungkin lagi jadi imam aturan Harun. Kita bukan orang Lewi, kita bukan orang Israel, kita nggak terkait dengan perjanjian di Gunung Sinai itu antara Yahweh dengan Israel di perantara Musa. Kita nggak terikat dengan perjanjian itu. Kadang-kadang kalau saya lihat memimpin denominasi ini mengait-ngaitkan pendeta, pengerja atau apa yang full time itu dengan suku Lewi. Tujuannya cuma satu, minta perpuluhan. Aduh, ampun dah. Ini pengajaran memang udah gara-gara perpuluhan doang, jadi kita dikait-kaitkan di sini dengan suku Lewi. Gak ngerti apa. Kita ini terkait dengan perjanjian antara El Elyon dengan umat pilihan Tuhan di perantara oleh Yesus, dan Yesus buat itu di malam terakhir itu. Di malam terakhir Yesus mengadakan 2 perayaan itu, kalau keseruan itu di Matius itu. Pertama Yesus merayakan Paskah, karena dia sebagai orang Yahudi kan dia menggenapi hukum Taurat. Yesus datang nggak melanggar hukum Taurat, sama sekali dia tidak melanggar, tapi dia menggenapi. Ya. Kemudian di malam itulah dia ambil roti dan anggur sebagai simbol kematiannya, sebagai anak domba Paskah, penggenapan perayaan Paskah itu. Ya. Di situ Yesus mengadakan perjanjian, darahnya disahkan oleh darah Yesus itu. Atau kita lihat dulu sebentar, ini penting sekali. Banyak orang nggak berpikir. Jadi nggak tahu perjanjian itu. Ya perjanjian baru itu mah nggak tahu isinya. Apa sih perjanjian baru? Perjanjian barunya jadi harus diulang dulu ini sebentar nih sebelum. Matius ya 26. Coba lihat dulu di sini ya. Ayat 26. Dan ketika mereka, ini murid-murid yang tinggal 11 ya, Yudas sudah nggak ada. Dan ketika mereka sedang makan, ini makannya bukan makan malam biasa. Dan lihat konteksnya itu sedang makan Paskah. Tiba-tiba ketika mereka sedang merayakan Paskah, Yesus masuk dia dengan suatu
simbol mengambil roti, mengucap berkat, bagi-bagi itu, inilah tubuhku, ambil air anggur, inilah darahku. Di sini dikatakan darah, ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Jadi dia sedang mengadakan perjanjian itu, perjanjian baru antara El Elyon dengan umat pilihan Tuhan yang diperantara Yesus, disahkan oleh darah Yesus. Isi daripada perjanjian ini itu dia di kitab Ibrani. Saya sudah sering hukum Taurat yang dalam perjanjian lama itu ditulis dalam loh batu. Dalam perjanjian baru, Ibrani 8 itu ya, hukum Tuhan itu ditulis dalam batin orang percaya, yang mengakibatkan 3 efeknya. Kita menjadi umat, Tuhan menjadi Elohim kita, El Elyon. 2, kita akan mengenal Tuhan atau mengenal Elohim secara batin ya. Yang ketiga, dosa-dosa kita nggak diingat lagi. Jadi perjanjian baru itu batinnya, hukum-hukum dalam perjanjian lama semua ditulis ke dalam batin kita ini. Termasuk hukum rajam itu yang Yesus itu ditanya perempuan berzina itu, kalau menurut hukum Musa, hukum rajam itu harus dirajam karena dia ketahuan berzina itu. Yesus menulis di dalam tanah. Itu sebabnya dia sedang dengan gerak tubuh itu, dia sedang bicara kepada orang Farisi ini, aku menuliskan ini hukum rajam dalam tanah, ketanahanmu ya. Orang Farisi desak terus, bagaimana menurutmu ini, apa harus dirajam ini? Nah, Yesus kasih tahu tafsirannya, bahwa siapa yang tidak berdosa, dia yang lempar batu yang pertama. Itu satu artinya. Yang kedua, ketika nggak ada yang lempar, perempuan itu ditanya sama Yesus, bagaimana? Ada yang tidak ada Tuhan. Terus Yesus bilang, aku pun tidak melempar, karena ya aku mengampuni, kira-kira begitu lah. Tapi yang ketiga, jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini dia maknanya. Ketika hukum rajam ditulis ke dalam tanah atau ke dalam batin kita, artinya 3. Yang tidak berdosa, lempar dulu yang pertama. Yang kedua, pengampunan. Yang ketiga, peringatan, jangan berdosa lagi. Jadi gitu. Jangan langsung dicomot itu semua. Terutama perpuluhan uang. Padahal semua perpuluhan itu sebenarnya hasil tani. Ya, orang Yahudi sejak diusir dari tanah perjanjian itu, sejak si Titus tahun 70 Masehi menghancurkan itu Yerusalem. Orang Yahudi tersebar kemana-mana. Tidak ada lagi perpuluhan. Bagaimana mau ada perpuluhan? Mereka udah di luar tanah perjanjian. Karena perpuluhan itu hasil tani. Karena suku Lewi kan nggak dapat warisan dalam arti tanah itu. Hanya dikasih aja dari setiap suku kota-kota ya, dengan ladang, dengan tanah-tanah pengembalaan untuk hidupnya. Jadi Yesus itu atau gereja juga adalah imam-imam menurut aturan Melkisedek. Jadi jangan dikaitkan kita dengan aturan Lewi di sana, aturan Harun. Terus ada yang bilang gini, dengan bodohnya nih ada orang ngomong gini. Ya kalau gitu kita nggak usah lagi lah belajar perjanjian lama, ya. Nggak usah lagi kita di sini aja dipimpin roh. Nah, inilah dia kebodohannya itu. Loh, kita nggak mungkin mengerti realita kalau nggak tahu tanda atau simbolnya. Kita nggak mungkin mengerti penggenapan dengan baik kalau nggak mengerti nubuat-nubuatnya, ya. Ini justru sangat penting sekali. Bahkan dari dalam zaman Adam itu sampai Maleakhi itu dipelajari, karena semuanya itu ditulis ke dalam batin oleh roh. Ya. Itu justru harus sangat dipelajari. Cuman masalahnya orang kan nggak ngelihat konteks, main comot. Dan yang enaknya, yang brengseknya itu yang comot yang enak-enak. Kenapa nggak hukum rajam tuh diterapin tuh? Nanti kalau anak pendeta nakal-nakal, karena itu ada hukum rajam tuh, ada anak. Kalau anak nakal di Israel itu, hukum rajam itu, ini misalnya orang tuanya udah ngedidik ini anak, nggak bisa diajak ngomong, ya. Bisa dibawa ke tua-tua itu anak itu. Ini anak kami punya anak nih bebal begini-begini, dia pemabuk lah begini apa. Terus tuanya itu kasih hukuman mati, hukumannya rajam, dilemparin sampai sama umat sampai mati. Itu anak tuh.
Kenapa nggak itu hukum itu dibawa ke gereja? Karena ada beberapa anak-anak pendeta katakanlah begitu, ada yang narkoba lah, yang ini free sex lah, ada yang macam-macam. Kenapa nggak itu dilemparin batuan sama jemaat? Nggak mungkin kan? Jadi yang enak-enak aja yang dibawa ke sini, yang perpuluhan, yang duit gitu. Ya, nggak benar ini, nggak ngerti konteks ya. Nah jadi Yesus itu sebagai simbol daripada Daud, bayangannya ya. Dia adalah Raja Nabi Imam, gereja juga begitu. Raja Nabi Imam. Coba dulu ya. Saya baca dulu raja itu ya, dan imamnya yang akan memerintahnya di mana, di bumi. Karena kalau dalam yang kekristenan kan kita diangkut, dievakuasi ya dari bumi ini, bawa ke surga sana, nunjau di sana di mana, nggak jelas. Di sana kalian nyanyi-nyanyi, kita di sana rumah Bapa di sana. Rumah Bapa itu kita ya. Surga itu dalam diri kita nih. The kingdom of God is within you. Coba dulu kita lihat dulu ini. Kita akan memerintah sebagai raja-raja, imam-imam di bumi ya. Coba perhatikan ya. Wahyu pasal 4 pasal 5 itu adalah gambaran ya, Yohanes melihat tentang surga itu seperti apa. Bukan tentang tempat di mana orang nyanyi-nyanyi selama-lamanya di sana, bukan itu. Itu surga dongeng yang diceritakan oleh orang-orang dalamnya kekristenan begitu. Ini surga yang beneran. Wahyu pasal 4 pasal 5. Di situ ada tahta. Sentralnya itu adalah tahta Elohim, karena Tuhan meletakkan tahtanya di surga, dalam dimensi surgawi itu di situ Tuhan. Ada lagi yang fokus yang kedua itu ada juga makhluk-makhluk surgawi, tapi yang ini 4 makhluk dan 24 tua-tua. Nah ini dia sebenarnya gereja ini, imam dan nabi. Tua-tua ini 24 ini punya tahta. Nabi ini, yang 4 makhluk ini nabi. Coba dulu perhatikan ini ya. Saya baca dulu pasal 5 ya. Ayat 8. Dan ketika dia menerima kitab itu keempat, ini ada ceritanya juga ya tentang yang anak domba yang disembelih menerima kitab, gulungan kitab pewahyuan ini. Tapi kita nggak cerita yang itu dulu, ini dulu yang fokus dulu yang mengenai raja dan nabi ini. Ayat 8. Pasal 5. Dan ketika dia menerima kitab itu, ini maksud anak domba itu, keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua itu tersungkur di depan anak domba. Ini dia sebenarnya raja dan imam itu, gereja ini. Dan mereka menyanyikan nyanyian baru sambil berkata, ini yang maksudnya mereka ini adalah keempat makhluk dan 24 tua-tua itu. Mereka menyanyikan nyanyian baru sambil berkata, layaklah engkau untuk mengambil kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau sudah disembelih dan dengan darahmu engkau sudah membeli kami. Membeli siapa? Kami itu. Kami itu yaitu 24 tua-tua dan 4 makhluk itu. Siapa ini kami? Jelas gereja lah kan. Gereja pemenang kalau lebih tepatnya. Engkau sudah membeli kami bagi Elohim dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Ini kan gereja itu dari segala suku kan. Dan ayat 10, engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami. Ini ya Tuhan Yesus yang telah membeli kita, menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kita. Dan kami, katakan di sini ini, akan memerintah di atas bumi. Dengan tubuh baru ketika kita dimuliakan tuh. Di situlah dinyatakan kita sebagai raja-raja dan imam-imam. Gereja pemenang ya, karena gereja kan sudah jatuh. Dan Wahyu pasal 3 itu mengajak para pemenangnya aja. Barang siapa menang? Ya. Orang yang bukan hanya dipanggil tapi dipilih juga. Dan bahkan setia, itu baru pemenang. Gereja pemenang ini akan dimanifestasikan ketika Tuhan datang itu. Dimanifestasikan, tampilkan di bumi sebagai raja-raja dan imam-imam. Untuk apa? Untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan. Terus saya baca dulu ayat terakhir ya. Roma 8. Ini terakhir ya sebelum kita tutup tema ini. 3 tema utama ini, kesimpulan lah katakan dari surat 1 Tawarik ini. Roma 8 ini yang terakhir yang saya baca ya, ayat 19 sampai 21.
Inilah saat di mana seluruh makhluk sebenarnya menantikan saat-saat seperti ini, di mana gereja pemenang itu tampil di muka bumi sebagai raja dan imam untuk membebaskan ciptaan. Perhatikan ini, ayat 19. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan, seluruh makhluk itu menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Ini penyingkapan itu manifestasi, tampilnya putra-putra Elohim, gereja pemenang ya. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi ketika putra-putra Elohim itu dimanifestasikan tampil di muka bumi sebagai raja-raja dan imam-imam, maka seluruh makhluk, seluruh ciptaan akan dibawa masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan gereja pemenang. Sehingga akhirnya Bapa menjadi semua dalam semua. Musuh terakhir maut ditaklukkan. Simpulannya bagaimana ini? Ya inilah 3 tema utama ini, sebenarnya ada seluruh tema kita sudah menjadi kesimpulan dari kitab ini. Pertama, Tuhan memilih. Ini tidak bisa ini kedaulatan Tuhan. Tuhan pilih suku Yehuda, Tuhan pilih Daud, sudah. Terima saja itu. Kedua, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Daud. Dan Daud berfungsi sebagai raja, imam, nabi. Ketiga, persiapan Daud terbangun bait suci, ya. Dan sekarang ini penggenapannya itu Yesus sebagai Mesias, berfungsi sebagai raja, imam, raja. Kita juga sebagai gereja, khususnya gereja pemenang, berfungsi juga raja, imam, nabi, yang akan memerdekakan seluruh ciptaan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan gereja pemenang, ya. Haleluya, amin.